Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik. Baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat ya. Hari ini pertemuan keempat di kelas SA ya. Iya, Bapak. Ya, SA. Unggulan mahasiswa yang penuh dengan keceriaan. Gembira semua yang kayak gini. Dari fotonya. Kalau bisa jangan dimatikan. Videonya diaktifkan ya. Kalau bisa ya. Supaya benar-benar seperti ada di kelas. Dan saya juga sebenarnya sudah kangen, sudah rindu untuk bisa masuk ke dalam kelas. Tapi kondisi yang belum memungkinkan ya terpaksa kita hanya bisa Zoom meeting kali ini ya. Saya dengar kabar kayaknya sebentar lagi kita akan kembali masuk. Kalau nanti level PPKM-nya sudah level 1 atau level 2 atau level 1 ya. Sekarang Kota Serang sudah level berapa itu? Level 3 ya? Ya. Sudah level 3. Mudah-mudahan ke depannya bisa kembali normal ya. Bisa di awal tidak ada lagi kendala pandemi. Ya pandemi ini benar-benar jadi endemi ya. Sehingga kita anggap sebagai hal yang lumrah, yang normal. Pandemi itu sesuatu yang luar biasa yang harus menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Itu pandemi. Tapi kalau sudah berubah endemi, jadi wajar, normal. Ya sama kayak Anda kena flu biasa gitu ya. Jadi ya tidak perlu ada protokol kesehatan lagi. Oke, baik. Mari kita kembali masuk ke materi. Ya. Dan sekarang saya akan share materi saya, materi akad pernikahan. Ini dia. Oke, jelas ya. Kelihatan ya? Mana ini? Nah, ini dia ya. Ya, Bapak. Materi ketiga fikih munakahat akad pernikahan. Kita mulai saja. Oke. Nah, di sini kita akan ada dua ya pembahasannya. Ada dua materinya. Lambat ya. Nah, ini dia ya. Jadi yang pertama adalah menjelaskan macam-macam sigat pernikahan atau akad pernikahan. Dan yang kedua adalah menjelaskan perbedaan ulama tentang sigat pernikahan. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya jelaskan dulu apa itu sigat. Sigat jelas adalah ijab dan qabul. Ijab apa? Qabul apa? Oke, saya jelaskan. Ini dia. Nah, ini dia ya.
Ijab pengertiannya. Yang disebut dengan ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan. Siapa pihak perempuannya? Ya wali. Wali yang menyatakan, wali yang melakukan akad. Dan dia menyebutkan bahwa pernyataan dia menyebutkan apakah dia sebagai apakah seorang laki-laki ini bersedia membentuk pernikahan dengan si perempuan atau bagaimana. Nah, itu pernyataan dari seorang wali. Itu ijab ya, pernyataan wali. Sedangkan qabul itu sebaliknya. Itu pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki atau calon suami untuk menyatakan keridhaan dan persetujuan. Jadi yang mengucapkan ya laki-laki calon suami. Ya, saya terima, qabil tuh. Itu qabul, qabil tuh, qabul. Yang menyatakan persetujuan dan kerelaan kesediaan untuk membentuk ikatan perkawinan dengan perempuan. Nah, itu ijab dan qabul. Nah, sekarang yang berikutnya adalah macam-macam sigot atau macam-macam akad. Apa itu ijab? Apa itu macam-macam sigot ijab qabul? Nah, ini dia ya. Nah, perlu dijelaskan dulu ya. Ini saya sebut dari kitab Wabah Zuhaili juz 7 halaman 37. Nah, kita lihat di sini nih. Perlu diperhatikan dulu ya yang ini nih. Wa kullun minal ijabi wal qabuli. Dan setiap ijab qabul itu qad yakunu lafdon. Kadangkala berbentuk lafad. Jadi ada ijab qabul itu berbentuk lafad. Dan kadangkala juga qad yakunu kitabatan dan juga kadang-kadang berbentuk kitabah atau apa? Tulisan. Tulisan atau coretan tangan atau tulisan tangan. Dan wa isyaratan au isyaratan atau berbentuk bahasa isyarat ya. Gerakan tangan atau apa gitu. Jadi bisa saja artinya akad nikah itu atau ijab qabul itu berbentuk bahasa ucapan atau kadang-kala berbentuk bahasa tulisan dan kadang-kala berbentuk bahasa isyarat. Nah, sekarang ini lewati aja ya. Nah, sekarang ini perhatikan ini. Nah, macam-macam sigot nikah. Itu ada 3 ya. Pertama ini. Kita lihat. Nih, ini yang pertama. Yang pertama adalah minha ma huwa muttafaqun ala inqadi zawajin, yaitu lafaz yang ulama sepakat, ulama itu setuju atau kompak. Mengompak apa? Ala inqadi zawajin. Bisa digunakan dalam akad nikah. Jadi ulama sepakat di situ. Boleh kalimat ini menjadi lafaz dalam akad nikah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebaliknya. Ulama juga sepakat tidak sah menjadi lafaz dalam akad nikah. Ini sebaliknya. Tidak sah. Ulama sepakat tidak sah. Dan yang ketiga adalah ma huwa mukhtalafun fihi. Ulama beda pendapat. Kalau tadi yang 2 sepakat, nah yang ketiga ini yang ikhtilaf atau terdapat perbedaan. Oke. Jadi ada 3 ya. Macam-macam sigot nikah. Nah, kita uraikan satu-satu ini. Maksudnya apa itu? Yang pertama, ini dia. Yang ulama sepakat bisa menjadi lafaz akad nikah. Apa itu? Yaitu lafaz ankahtu dan zawajtu. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Itu ulama sepakat bisa, semuanya bisa, dua-duanya bisa. Nah, yang kedua adalah ulama beda pendapat. Ulama sepakat tidak sah kalimat ini menjadi lafaz dalam akad nikah. Apa itu? Yang pertama,
Atau lafadznya adalah lafadz yang tidak menunjukkan atas kepemilikan atas suatu benda, kepemilikan atas suatu benda. Fil hali seketika, dalam seketika itu juga. Wala ala baqail milki muddatal hayati, dan juga tidak menunjukkan kekalnya hak milik selama hidup. Misalnya contohnya lafadznya kayak apa? Al-ibahah. Boleh. Kalimat boleh. Jadi ulama sepakat dasar ini. Saya bolehkan engkau menikah dengan anak saya, itu dasar. Atau kalimat i'arah. Apa i'arah? Pinjam. Tidak boleh. Saya pinjamkan anak saya kepada engkau. Tidak boleh, tidak sah. Al-ijarah, apa ijarah? Sewa. Saya sewakan anak saya, enggak bisa. Wal mut'ah, apa mut'ah? Menikmati. Saya persilakan engkau menikmati anak saya. Emangnya benda, emangnya makanan. Tidak sah itu. Wal wasiat, dan wasiat, saya wasiatkan. Tidak sah. Warahnu, dan rahan, apa rahan? Gadai. Gadai juga enggak sah. Wal wadiah, apa wadiah? Titipan. Saya titipkan anak saya, enggak bisa. Wanahhuha, dan lain-lain. Jadi kalimat-kalimat ini ibahah, i'arah, ijarah, mut'ah, wasiyah, rahan, wadiah ini tidak sah menjadi lafaz dalam akad nikah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini dia. Lafaz yang ulama beda pendapat. Apakah bisa ataukah tidak? Apa itu kalimatnya? Yaitu lafaz al-bai'u, jual beli. Saya jual anak saya, terus dijawab saya beli anak bapak. Itu ada perbedaan pendapat. Ada yang boleh, ada yang melarang. Yang kedua lafaz hibah, hadiah. Yang ketiga lafaz sodaqah, sodaqah. Awil atiyah, atau atiyah, pemberian. Wanahluha, dan yang lain-lain. Mimma yadullu ala tamlikil aini fil hali. Mimma yadullu ala tamlikil aini, dalam hal yang menunjukkan kalimat itu ala tamlikil aini, atas hak milik, atas benda, fil hali, seketika itu. Wa baqa'il milki muddatal hayati, dan kekalnya hak milik, kekalnya kepemilikan muddatal hayati, panjang hidup. Nah, itu ulama beda pendapat. Bagaimana pandangan ulama? Kita lihat. Yang pertama, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Nah, menurut mereka lafaz jual beli, lafaz hibah, lafaz sodako, lafaz atiyah itu sah, bisa menjadi lafaz dalam akad nikah, bisa. Tapi bisyarti niyatin, dengan syarat niat. Niat apa? Niat nikah, bukan niat jual beli. Niat nikah, bukan niat sodako. Niat nikah, bukan niat memberikan hadiah. Itu ya. Harus ada niat. Atau ada qorinatin, atau ada petunjuk tadullu ala zawaji, menunjukkan terjadinya perkawinan. Apa qorinanya itu? Kabayanil mahri, seperti menjelaskan mahar atau menyebutkan mahar dalam akad nikah. Wa ihdarin nasi, dan menghadirkan tamu undangan. Ya, ada undangannya, ada orang yang hadir. Wa fahmi syuhudil maksuda, dan mengertinya saksi akan maksud dari perkawinan. Itu syaratnya ya. Kalau tidak ada syarat itu tidak bisa. Jadi itu mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan boleh lafaz hibah, boleh lafaz jual beli, boleh lafaz sodaqah, dengan catatan harus ada niat kawin. Dan yang kedua, atau ada petunjuk terjadinya perkawinan.
Misalnya ada undangan resepsinya, ada menyebut mahar, dan ada apa? Pemahaman atau pengetahuan dari saksi bahwa ini maksud bukan jual beli tapi maksudnya menikah. Ya, itu pendapat mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Yang kedua, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, Hambali. Nah ini dia. Apa kata mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah? Itu kalimat bay'un, kalimat sadaqatun, kalimat hibatun, kalimat atiyatun itu tidak sah menjadi lafaz dalam akad nikah. Alasan mereka karena lafaz yang sah hanya menggunakan lafaz angkahtu dan zawwajtu. Di luar itu tidak sah. Jual beli nggak sah. Sedekah nggak sah. Hibah nggak sah. Yang sah hanya dua, angkahtu dan zawwajtu. Itu alasannya mereka. Nah, itulah macam-macam akad yang ketiga, di mana akad yang ketiga itu ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Jadi itu ya tadi penjelasan saya mengenai macam-macam akad nikah atau siwat nikah. Nah, sekarang yang berikutnya ini akan saya jadikan tugas kepada kalian. Tapi nanti sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan mengenai tugas ini. Oke, saya akan buka dulu pertanyaan. Buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Raise hand atau unmute. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dan absen sudah muncul di Google Classroom, silakan kalian isi absensinya. Pak, maaf sebelumnya. Siapa? Saya ingin memberitahu bahwa teman kami yang bernama Mazda tidak bisa ikut join Gimit dikarenakan sedang berduka, Pak. Bapak dari teman kami lagi meninggal. Hah? Bapak dari teman kami ini meninggal, jadi tidak bisa ikut join Gimit. Iya, Pak, itu saja. Ya udah. Oke, makasih. Yang lain. Ya, sama-sama, Pak. Ada yang mau tanya nggak? Bapak, izin bertanya. Oh, silakan. Agung Gumelar. Iya, Pak. Oke. Agung pengen ngulas yang kemarin, tapi nyangkut juga yang sekarang, Pak. Mengenai pas kemarin kan wali nasab atau wali nikah. Terus sekarang kan ada ijab kabul, jadi ada kaitannya. Nah, Pak, pertanyaannya seperti ini, Pak. Bagaimana ketika seseorang yang melakukan hubungan di luar nikah, terus dia mempunyai anak. Terus anak tersebut tuh perempuan, Pak. Anaknya perempuan, terus anak perempuan itu udah gede, udah besar, terus mau nikah. Itu, Pak, bisa nggak diwaliin sama bapaknya, Pak? Terima kasih. Nggak bisa. Jawaban saya langsung nggak bisa. Karena itu bukan anak dalam perkawinannya. Dan anak ini harus berwali kepada wali hakim, ya. Karena apa? Dia tidak punya bapak kandung. Meskipun bapaknya itu menikahi ibunya ya, tapi dia lahir di luar perkawinan, maka itu tidak menjadi dasar perkawinan dia diwalikan oleh bapaknya. Maka nanti walinya siapa? Wali hakim. Itu ya, dasar itu. Kalau dia mau menikah. Jelas ya? Jelas. Tapi Pak, kalau misal bapaknya itu memaksa pengen ngewaliin gimana, Pak? Nggak bisa, nggak boleh. Nanti akan jadi masalah itu. Nanti pasti KUA akan menolak. Kalau benar-benar nanti ketahuan
bahwa yang menikahkan itu adalah orang yang bukan bapak dalam perkawinannya dengan istrinya, ibunya. Pasti kau akan menolak. Maka dari itu harus dipastikan, benar nggak bapak ini adalah bapak kandung yang sah dalam perkawinan yang sah. Benar nggak? Gitu ya. Kalau terbukti tidak sah karena anak yang lahir di luar nikah, itu tidak bisa menjadi wali. Dan akan ditolak itu oleh KUA. Oke ya. Jelas ya, Agung? Jelas, Pak. Pak, satu pertanyaan lagi boleh nggak, Pak? Pak, coba silakan. Pak, kan menurut informasi atau menurut Agung dari guru Agung tuh lagi pas SMA ngomong kayak gini. Kalau anaknya lahirnya cewek atau cowok itu akan berpengaruh kepada si bapaknya. Apakah benar apakah tidak, Pak? Maksudnya pengaruh apa? Pengaruh Dalam katanya kalau semisal anaknya cewek itu tuh bisa dinikahin sama bapaknya, bener nggak, Pak? Anak yang di luar nikah. Atau bagaimana? Ya, bentar. Oke, pengaruhnya apakah bisa dinikahkan ya? Gini ya. Iya benar. Itu bukan bapak kandung ya. Secara syariat itu bukan bapak kandung. Kenapa? Dia menghamili ibunya pada saat belum menikah. Maka statusnya apa? Anak zina, anak di luar perkawinan. Maka secara fikih itu bukan anak kandung dia. Maka bagaimana statusnya? Sebenarnya boleh. Cuman mudorotnya adalah kalau nanti dia menikahi anaknya yang di luar perkawinan dengan ibunya, itu akan menjadi incest loh. Dan itu berbahaya secara medis. Bahayanya apa? Nanti kalau punya anak, anaknya pasti mengalami kelainan, baik kelainan fisik atau mungkin kelainan mental, cacat fisik, cacat mental. Dan itu bisa mudarat. Maka bagaimana hukumnya? Ya nggak boleh. Akhirnya juga ujung-ujungnya nggak boleh bapak itu menikahi anaknya yang dulu pernah dilahirkan di luar perkawinan. Karena mudaratnya besar. Ya kan? Gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Jelas ya, Agung? Jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Agung Gumelar. Ini saudaranya Pak Agung Gumelar ini berarti. Pak Jenderal Agung Gumelar. Oke, silakan yang lain. Yang lain mau bertanya? Bapak mau tanya dong, Pak. Siapa Izin namanya? bertanya, Pak. Izin bertanya. Bentar. Siapa yang dua ini? Oke. Indri Rahmawati Sulaiman. Silakan Indri. Yo. Bapak, nyambung dari pertanyaannya Agung, kan kalau anak di luar nikah, itu ketika ijab kabul, bintinya, binti ayahnya, ayah kandungnya yang itu atau binti ibunya, Pak? Binti ibunya dong, karena kan nasabnya hanya ke ibu, bukan ke bapak. Iya kan? Ya karena bukan orang tua kandungnya, bukan orang tua sahnya, gitu. Ya. Baik, Jelas. Pak. Terima kasih. Ya, berikutnya siapa tadi tuh yang mau tanya tuh? Suliati. Suli, Pak. Izin bertanya, Pak. Mana Suli tadi? Mana Suli? Suli, sini mana Suli? Suliati, silakan Suli. Yo. Iya, Pak. Kalau yang tunawicara itu nanti nikahnya akadnya di mana, Pak? Hah? Yang tunawicara, Pak, yang di segitu. Nah, itu nanti tugasnya yang nanti saya udah mau jawab itu tugasnya yang nanti akan mengerjakan tugas. Saya udah bisa jawab itu. Pertanyaan kamu ini akan dijawab yang kebagian tugas yang nanti akan saya jelaskan. Udah, saya udah bisa jawab itu. Suli, bertanya lagi. Apa-apa? Suli, Pak, izin bertanya, Pak. Izin menanggapi. Bentar, tunggu dulu yang lain diam. Yo, Suli apa? Gini, Pak. Di lafaz nikah kan saya nikahkan dan saya kawinkan. Misalkan saya kawinkannya nggak ke bawah nih, Pak. Itu bermasalah nggak dalam akad dan nanti pernikahannya gitu, Pak? Bermasalah nggak, Pak?
Saya kurang jelas suaranya. Coba ulangi lagi nih, pelan-pelan dong. Apabila kan dalam lafaz pernikahan kan ada saya nikahkan dan saya kawinkan. Apabila kalimat saya kawinkannya itu gak kebawa gitu Pak, nanti bermasalah nggak sama pernikahannya? Ke bawah, maksudnya ke bawah apa? Ke bawah. Kalau lafaz kawinkan ke bawah, maksudnya apa itu? Ya misalkan cuma saya nikahkan aja, nggak pakai saya kawinkan gitu. Nanti bermasalah nggak dalam pernikahannya. Ya, enggak Soalnya apa-apa. dengar rumor. Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Cuma bicara. Pasti orang Soalnya yang pada akan menikah walinya itu sudah tahu persis, ya enggak mungkin lah. Enggak kira ada masalah. Soalnya pernah ada rumor Pak, kalau misalkan saya kawinkan yang nggak ke bawah gitu, nanti anak hasil pernikahannya itu jadi gimana ya, nggak jadi dari pasangan yang halal gitu Pak. Ya kan halal kan sudah sah, Pak. Ada nikahkan, udah kan begitu. Nah, sudah masalah. Pokoknya pilih aja satu. Dia lebih afdal menang dua-duanya. Biar mantap gitu ya. Saya kawinkan dan nikahkan wahai Sulaiman dengan anak saya bernama Suliati dengan maha kan gitu ya. Saya kawinkan dan nikahkan biar mantap. Kalau cuma satu gimana? Saya kawinkan engkau wahai Sulaiman. Ya tidak apa-apa. Tidak masalah. Jadi ya? nggak bermasalah. Iya Tidak Pak. masalah. Tidak masalah. Oke, ya udah cukup. Yang lain satu lagi lah biar cepat selesai nih. Satu lagi siapa mau bertanya tadi? Yang laki-laki dulu lah. Laki-laki lagi, gantian. Ada enggak? Ya udah terserah lah. Perempuan juga boleh, ini enggak ada yang jawab. Yang laki-laki. Ya silakan yang perempuan yang mau bertanya. Enggak ada. Bapak izin bertanya. Pak. Oke, silakan Septi Sulistiawati. Yuk. Bapak Septi pernah dengar pas SMA, SMK, katanya akad nikah itu lebih bagus dilakukan di hari Jumat ya Pak? Itu kenapa Pak? Ya udah tahu itu bukan, itu adat tuh kali ya. Adat itu. Tidak Ya, ada masalah. dalam. Ya kalau misalnya kamu mau nikah hari Ahad, hari Sabtu, kalau itu ternyata hari baik ya sudah, ada apa-apa. Tidak harus hari Jumat. Itu sunnahnya Rasul aja. Maka nikah dilaksanakan di hari Jumat. Itu sunnah, tapi tidak diwajibkan, tidak masalah kalau di hari Jumat. Saya juga nikahnya akadnya hari Jumat waktu itu. Ya karena memang hari baik saja. Karena kan Sayyidul Ayyam kan Jumat. Semua amalan yang dibarokahi oleh Allah itu hari Jumat. Ya. Kalau misalnya tidak bisa, ya sudah tidak apa-apa, nyantai aja. Misalnya hari Sabtu, hari Senin, hari Rabu, hari Selasa, tidak apa-apa. Fleksibel aja, nah. Ya. Oke, ya sudah cukup. Oke, sudah ya pertanyaannya ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas yang akan saya berikan. Tugasnya adalah menjawab 3 pertanyaan tadi. Ya, menjawab 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, ini ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Yang kedua, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amar? Ya. Yang ketiga adalah bagaimana hukumnya. Ini dia. Akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat. Bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Nah, 3 pertanyaan ini
Kalian jawab secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Jadi bukan tugas individual ya, tapi tugas kelompok. Nah, pembagiannya bagaimana? Oke, saya tampilkan dulu absensi kelas SA. Nah, saya tampilkan dulu SA ya, absensi SA. SA mana absensi? Bentar ya, sabar. Satu-satu. Oke, sudah. SA ini dia. Nah, ini dia ya, SA ini. Oke. Saya tampilkan absensi SA. Nah, ini dia. SA. Untuk SA itu jumlah mahasiswanya ada 37. Ini lumayan banyak. 37 ya, betul ya? Nah, Iya, Bapak. untuk menjawab 3 pertanyaan itu, maka masing-masing atau kelas SA ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok. 3 ya. Untuk kelompok 1, ini dia. Nomor urut 1 dari Novia Nurul Izzati sampai Nur Hasanah. Ini ya yang saya blok ya. Nurul Izzati sampai Nur Hasanah. 1 sampai 13. 1 sampai 13. Kelompok 1. Jadi Novia, Dea, Syarasha, Valenisa, Ajun, Nada, Riza, Indri, Suliati, Dinda, Amelia, Mirza, dan Nur Hasanah. Nah, untuk kelompok 2, nomor urut 14, Muhammad Fakih sampai nomor urut 27. Ya. Supriyatna. Jadi Muhammad Fakih, Siti Romza, Muhammad Agung, Nia Nuryanti, Septi, Muhammad Hafid, Masda, Fadilah, Khairunisa, Elena, Septi, Putri Fitriani, Fajar Ramadan, Huzaimi, dan Supriyatna. Itu kelompok 2. Sedangkan kelompok 3 itu nomor urut 28 sampai selesai 37. Jadi Datul Ubdiyah, Clara, Amalia, Ahmad Nuruddin, Satria, Lailatul Hamidah, Arif, Ihsan, dan Gufron. Itu kelompok 3. Jadi itu ya pembagiannya ya. Nanti biar lebih lengkap, biar lebih mantap, saya akan tampilkan di Google Classroom. Tapi nanti satu. Oke. Nah, apa tugasnya? Nah, ini saya tampilkan. Kelompok 1 adalah menjawab soal nomor 1. Yang ini ya. Ini dia. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Nah, jawabannya gimana? Nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Sumbernya ini dia. Ini. Kitab Waba Az-Zuhaili halaman 40 sampai 41. Halaman 40 sampai 41. Saya tampilkan ya.
Nah, ini dia ya. Halaman 40 ini dia. Nah, ini dia jawabannya dari sini. Al-fadhu ghairul arabiyyati. Nah, ini ya. Dari sini sampai di sini nih. Nah, ini dia ini. Sampai di sini. Semuanya ini. Ini yang harus kalian terjemahkan bersama-sama nih dengan teman sekelompok. Kemudian nanti kalian tulis apa jawabannya. Itu yang kelompok 1. Nah, kelompok 2 adalah kalian menjawab pertanyaan nomor 2. Yang mana? Yang ini. Nah, bagaimana hukumnya menggunakan lafadz nikah dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar? Nah, itu ya. Dan sumbernya juga sama dari kitab Al-Zuhairi. Nah, ini ya. Dari halaman 41 yang ini nih ya. Dari sini, mulai dari sini. Ini terus ke bawah. Semuanya ini ya. Yang saya blok ya. Ini. Sampai ke halaman bawahnya yaitu ini nih. Mana tadi? Sampai sini. Nanti lama. Nah, ini dia. Sampai yang ini nih. Sampai di sini ya. Ini dari sini atas sampai di sini. Ini semuanya yang saya blok ini semuanya diterjemahkan ini. Kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 yang perlu kalian jawab adalah soal nomor 3. Yaitu apa? Ini dia. Bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Tadi itu yang ditanyakan Suliati itu akan dijawab di sini nih, di kelompok 3 ini. Bahannya mana? Ya sama juga dengan yang tadi kita bawa Zuhairi. Tapi halamannya halaman berapa itu? Ini dia. Halaman mana? Nah, ini dia. Halaman 45. Ini ya. Mulai dari sini terus sampai ini juga termasuk ya. Sampai ini Al-Akhras. Nah, ini terakhir. Sampai ini. Sampai sini nih. Khulasaah. Sampai sini ya. Halaman 45 sampai 46. Ini terjemahkan ini. Artinya diartikan ya kalimatnya. Terus kalian jawab. Nah, itulah tugas kelompok 3. Nah, sudah saya jelaskan semuanya. Nanti silakan kalian kerjakan sesuai kelompok yang sudah saya bagikan tadi. Dan pengerjaannya ya dikerjakan di MS Word, diketik, dan kemudian nanti dikirimkan di Google Classroom. Caranya gimana? Sama seperti yang kemarin tugas 1, tugas 2 di assignment. Nah, usahakan semuanya memasukkan ya. Usahakan semuanya memasukkan tugasnya. Jadi dibagi. Apa bukan dibagi? Di share. Di share ke teman-teman sekelompoknya. Ini tugasnya. Nanti satu orang mengetik. Ketik. Terus nanti dibagi ke yang lain, kasih ke yang lain. Nah, nanti biar supaya yang lain ikut memasukkan tugasnya, dimasukkan. Dan nanti bisa dibaca ketentuannya nanti saya tulis di assignment. Dan ingat, assignment adalah patokannya ya. Kalau kalian tidak mengirimkan lewat assignment maka akan ditolak. Oke, saya kira cukup penjelasan dari saya. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom. Baik, saya kira cukup penyampaian kuliah kita hari ini.
Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.